Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Terus tadi dikatakan bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, di manakah manusia pada hari kiamat itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, mereka ada di bumi yang putih yang tidak pernah digunakan untuk berbuat satu kesalahan pun. Tadi yang saya bilang bumi yang baru tadi. Sementara itu di surah Al-Qari ayat 5 Allah berfirman, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, jadi pada hari kiamat nanti manusia itu akan berhamburan laksana aneh-aneh, dan gunung-gunung pun juga akan seperti bulu-bulu yang berhamburan. NASA, ini kejadian di hari kiamat ya. NASA itu memprediksi 3000 tahun lagi bumi kita ini masuk ke wilayah kabut, namanya kabut Oort, kabut meteor, di mana bumi kita, termasuk bumi kita ini, akan dibombardir oleh tidak hanya ribuan, bahkan bisa jadi jutaan, bahkan bisa jadi miliaran meteor. Kalau meteornya diameternya serumah, semasjid, atau sekemang Pratama, barangkali tidak akan sampai nyelonong nabrak bumi lah meteor itu, karena akan terkikis habis oleh 7 lapis atmosfer itu. Tapi kalau diameter meteor itu 10 Jawa misal, atau Sumatera atau Kalimantan, kayaknya tetap nyelonong itu, nabrak bumi. Ya, sekarang bayangkan kalau dalam kajian ilmu fisika, kan bumi ini berputar dalam kecepatan sekian ribu kilometer per detik, sekian ribu kilometer per jam, mohon maaf. Terus tiba-tiba tabrakan dengan meteor yang gede tadi itu, des. Ini prediksi NASA ya. Begitu tabrakan, terus yang tadinya muter tuh ngerem, gitu, ngerem. Itu Anda bayangkan ada orang naik mobil bak terbuka, terus di atasnya ada 10 orang naik di mobil bak terbuka itu, tiba-tiba ngerem mendadak itu, set. Apa yang terjadi kira-kira? Padahal kecepatan mobil itu 100 km per jam. Jadi mobil bak terbuka melaju dengan kecepatan 100 km per jam, tiba-tiba ngerem mendadak, nyet. Sementara di atas mobil bak terbuka itu ada 10 orang. Apa yang terjadi kira-kira? Mental. Nah, sama. Nanti penduduk bumi ini akan berhamburan, mental ke sana kemari gara-gara tabrakan itu. Itu kata NASA. Itu NASA itu memprediksi kira-kira itu akan terjadi 3000 tahun lagi. Sementara 15 abad yang lalu Al-Quran sudah menfirmankan, menginformasikan bahwa kejadian seperti itu pasti akan terjadi pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari malapetaka dunia, terutama malapetaka akhirat. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Itu seperti itu. Kata Jibril pula pada waktu itu, gunung-gunung meleleh saking takutnya kepada jahanam. Ya Muhammad, lanjut Jibril, pada hari kiamat jahanam didatangkan, dibawa keliling, diikat dengan 70 tali kendali. Setiap tali dipegang oleh 70.000 malaikat, hingga akhirnya berhentilah di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah pun berfirman kepadanya, hai Jahannam, berbicaralah. Maka Jahannam pun mengucapkan, la ilaha illallah, demi keperkasaanmu dan keagunganmu, pada hari ini hamba benar-benar akan menghukum siapapun yang dulu memakan rizkimu tetapi menyembah selain engkau. Tidak ada seorang pun yang bisa melintasiku kecuali orang yang punya izin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hai Rasulullah, apakah izin pada hari kiamat? Jibril menjawab, bergembira kamu, dan bila kabar gembira, ketahuilah bahwa barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan maka dia akan melintasi jembatan jahanam. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu an, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umatku mengucap la ilaha illallah. Jadi kalau kita ingin selamat melintasi jahanam, karena memang sirat itu dalam hadis sahih Muslim, sirat itu terbentang di atas neraka. Berarti semua kita pasti akan melewati neraka. Cuman masalahnya gini loh, selamat apa enggak kita pas melintasi itu. Maka di antara yang diizinkan melintasi sirat yang terbentang di atas neraka dan dia akan selamat adalah orang yang mengucap la ilaha illallah. Tentu para ulama dalam pembahasannya mengatakan la ilaha illallah itu memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita harus melakukan al-wala, loyalitas terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan tentu sepakat dengan Allah adalah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan al-bara. Bara itu adalah mengingkari hal-hal yang sekiranya itu diperintah kita untuk mengingkarinya, alias larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sepakat dengan Allah adalah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi la ilaha illallah itu menuntut adanya loyalitas dan pengingkaran. Itu kenapa kemudian ini catatan penting buat kita bersama adalah bahwa setiap kita yang mengucap la ilaha illallah itu dituntut aksi konkretnya. Tidak hanya sekedar diucapkan di lisan saja, tapi juga di hati dan di perbuatan. Karenanya kemudian syahadat seseorang itu ada yang cuma di mulut saja, tapi hati dan perbuatannya tidak mencerminkan syahadat. Ini dikenal dengan istilah syahadatul munafiqin, syahadatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bersyahadat juga. Mulut mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi hati dan perbuatan mereka tidak bersyahadat. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 8 itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia itu ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu tidak beriman. Jadi memang ada model orang itu yang mengaku beriman padahal mereka itu tidak beriman. Itu kenapa kemudian ini catatan penting buat kita bersama. Jangan sampai kita ini menjadi pribadi-pribadi seperti itu. Itu hanya bersyahadat di mulut saja, tapi hati dan perbuatan kita tidak bersyahadat. Karena itu jenis syahadatnya orang-orang munafik dalam hal ini. Ada juga orang yang bersyahadat di mulutnya, hatinya juga bersyahadat, tapi perbuatannya belum mencerminkan syahadat. Mulutnya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya juga bersyahadat, hatinya saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus perbuatannya yang belum mencerminkan syahadat. Nah, orang-orang seperti ini kalau bahasa sederhananya ya, mungkin dia sholat tapi maksiat juga rajin. Mungkin dia banyak berzikir kepada Allah, tapi juga masih banyak mencaci maki misalnya. Mungkin dia banyak melangkahkan kakinya ke masjid, tapi juga masih banyak melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat. Jadi orang seperti ini adalah orang yang masih belum bisa membuktikan syahadatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena al-wala dan baroknya tadi masih belum maksimal. Mereka masih asyik dalam kemaksiatannya. Nah, orang yang seperti ini syahadatnya dikenal dengan istilah syahadatul fasiqin. Syahadatnya orang-orang yang fasik. Satu sisi dia bersyahadat, hatinya juga bersyahadat, tapi perbuatannya masih belum mencerminkan syahadat. Terus ada lagi orang yang lisannya bersyahadat, hatinya bersyahadat, dan perbuatannya itu mencerminkan syahadat. Lisannya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hatinya juga bersyahadat, saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk apa? Ketaatan kepada Allah dan mengingkari
segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti menghindari dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berbuat seperti ini, utuhlah syahadatnya, sehingga dikenal dengan istilah syahadatul mukminin, syahadatnya para mukmin sejati. Untuk yang pertama tadi, yang munafik, diancam oleh Allah, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik yang sampai tingkatan kayak tadi itu, di mana dia tidak bersyahadat dalam hatinya, itu berada di neraka yang paling bawah, kata Al-Quran. Nah, sementara kalau yang kedua tadi, yang cuma di hati dan di mulut dan di hati tapi tidak dalam perbuatan, yang tadi saya bilang syahadatnya orang-orang yang fasik, itu diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus menerus, dan tidak ada dosa besar kalau dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua tadi, kalau bertobat ya sudah beres, kalau nggak bertobat ya berarti akan terus bertumpuk dosanya tadi, dan tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus menerus tadi itu. Dan yang terakhir adalah orang yang disebut dengan syahadatul mukminin. Untuk syahadatul mukminin ini dipuji oleh Allah dengan pujian qad aflahal mukminun, sungguh telah beruntung para mukmin sejati itu. Ya, ada di surah Al-Mu'minun dan seterusnya tadi itu. Makanya saya ulang sekali lagi, silakan diraba dalam diri kita masing-masing, kira-kira kita termasuk yang mana. Nah, jadi kalau melihat dari kriteria tadi, tentu kita berharap kepada Allah, semoga untuk kita termasuk yang syahadatul mukminin. Amin, Allahumma amin, insyaallah.